Berita top 3 dunia kemarin dimulai dari Duta Besar Rusia Lyudmila Vorobyeva menyatakan Indonesia berminat membeli minyak, namun hingga kini masih dalam tahap pembahasan. Vorobyeva berharap Indonesia dan Rusia segera mencapai kesepakatan. Top 3 dunia kedua adalah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dolar AS hingga euro bakal tak lagi dilirik. Sebagai gantinya mata uang Cina yuan akan mendominasi perdagangan dunia. Dan berita top 3 dunia terakhir adalah negara-negara di blok Uni Eropa sepakat memangkas konsumsi gas sebesar 15% tahun ini akibat krisis energi yang dipicu konflik Rusia-Ukraina. Berikut ini adalah berita selengkapnya. Rusia berharap segera mengunci kesepakatan minyak dengan Indonesia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyeva yang disebut telah membeli minyak dari Rusia buka suara soal kabar Indonesia yang disebut telah membeli minyak dari Rusia. Vorobyeva membenarkan ada niat dari Indonesia untuk membeli minyak Rusia dan Moskow mau melakukannya, namun dia tidak tahu detail apapun perihal ini. Menurutnya, wacana mengenai Indonesia membeli minyak dari Rusia masih dalam pembahasan. Pihaknya pun berharap bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Sekarang baru di level pembicaraan dan diskusi antara pejabat pemerintah dan juga perusahaan terkait dari Rusia Indonesia. Kami Rusia sangat berharap ini akan terjadi dalam waktu dekat. Indonesia benar-benar beli minyak Rusia, kata Vorobyeva. Kabar mengenai pemerintah Indonesia membeli minyak Rusia menguat sejak awal 2022, tetapi kabar itu belakangan memudar dan baru-baru ini pejabat Kementerian Keuangan Amerika Serikat yang tak mau dipublikasikan identitasnya mengatakan pada New York Times jika Rusia telah menjual minyak ke negara-negara seperti Indonesia dengan diskon 30%. Rusia juga sedang mencoba mengunci kontrak jangka panjang sebelum batas harga diberlakukan. Pertamina dan Humas Ditjen Migas Kementerian SDM juga belum bisa mengkonfirmasi saat ditanya Tempo mengenai pembelian minyak Rusia. Sedangkan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI mengaku tidak mendengar informasi ihwal ini. Adapun pejabat tinggi di Uni Eropa menyarankan Indonesia agar ikut batas harga atau price cap yang diberlakukan oleh G7 untuk minyak Rusia. Komisioner Uni Eropa untuk Energi, Simpson, mengatakan batas harga yang disepakati oleh negara-negara G7 ini bisa mengurangi pendapatan Moskow untuk invasi perang ke Ukraina. Dia memahami Rusia tengah mencari pasar baru dengan diskon yang signifikan. Pesan kami ke Indonesia juga kepada India dan China, negara yang tetap bersedia membeli produk minyak Rusia agar mengusulkan batas harga minyak kepada mereka, kata Simpson. Yang kedua, Putin bilang dolar AS, euro, dan pound sterling kini tak laku beralih ke yuan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan mata uang seperti dolar AS, euro, dan juga pound sterling yang menjadi cadangan tradisional juga telah kehilangan kredibilitasnya di pasar internasional. Negara-negara barat telah merusak fondasi sistem ekonomi global. Kepercayaan pada dolar, euro, dan juga pound sterling sebagai mata uang untuk melakukan transaksi, menyimpan aset dan cadangan telah hilang, katanya di Forum Ekonomi Negara-Negara Timur di Vladivostok, Rusia. Ia juga mencatat bahwa kecenderungan ini mendorong Rusia dan banyak negara beralih ke mata uang lain, terutama yuan Cina. Selangkah demi selangkah, kami menjauh dari penggunaan mata uang yang tidak dapat diandalkan dan dikompromikan ini. Omong-omong, bahkan Sekutu AS secara bertahap mengurangi tabungan dan pembayaran mereka dalam dolar. Menurut statistik, saya akan mencatat bahwa kemarin Gazprom dan mitra Cina-nya setuju untuk membayar gas dalam rubel dan juga yuan dengan pembagian 50-50. Dalam forum itu, Putin juga mengatakan bahwa Barat gagal mengisolasi Rusia dengan sanksi yang menghancurkan ekonomi global. Amerika Serikat dan sekutunya memberlakukan sanksi paling berat dalam sejarah modern terhadap Rusia akibat invasi ke Ukraina. Saya berbicara tentang demam sanksi Barat dengan upaya agresif dan berani untuk memaksakan model perilaku di negara lain untuk merampas kedaulatan mereka dan menundukkan kepada kehendak mereka. Dalam upaya untuk melawan jalannya sejarah, negara-negara Barat merusak pilar utama sistem ekonomi dunia yang dibangun selama berabad-abad. Putin mengatakan, Barat berusaha memaksakan kehendaknya pada dunia, tetapi kekuatan mereka menurun karena pertumbuhan global sekarang berpusat di Asia. Perubahan tektonik yang tidak dapat diubah dan bahkan telah terjadi di seluruh hubungan internasional.
peran negara dan kawasan dunia yang dinamis dan menjanjikan, terutama kawasan Asia Pasifik, telah meningkat secara signifikan. Hadapi krisis energi, Uni Eropa pangkas konsumsi gas hingga 15%. Negara-negara di blok Uni Eropa sepakat memangkas konsumsi gas sebesar 15% pada tahun ini akibat krisis energi yang dipicu konflik Rusia Ukraina. Hal ini untuk memprioritaskan penghematan energi dalam mengganti bahan bakar dan fosil yang hilang, kata Komisaris Eropa untuk Energi Kadri Simpson dalam jumpa pers di Jakarta. Tahun ini pembangkit listrik tenaga batubara memiliki akses ke pasar listrik Eropa karena batubara produksi lokal lebih murah daripada gas Rusia. Komitmen ini dijaga dengan baik untuk membangun ketahanan energi tahun ini. Simpson juga menambahkan bahwa krisis energi kali ini justru mempercepat energi terbarukan sehingga dapat menghemat energi. Jadi kami memahami bahwa konsumsi energi kami tidak dapat ditutupi hanya dengan energi terbarukan dan kita harus memprioritaskan tabungan di mana Anda bisa. Di Eropa, 40% dari konsumsi gas juga digunakan untuk memanaskan rumah selama musim dingin. Faktanya, jika sudah memiliki lebih banyak energi terbarukan dalam bauran energi, maka itu berarti hanya menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. Transformasi energi fosil ke energi hijau memang sudah menjadi topik hangat pada kancah dunia. Diperkirakan, jika hal itu sudah mencapai target pada 2030, maka di tingkat Uni Eropa, konsumsi gas akan berkurang 30%. Di seluruh Eropa, komitmen yang dibuat oleh pemerintah dan juga sektor publik untuk membangun kapasitas energi terbarukan sangatlah tinggi. Negara-negara di sekitar Laut Baltik berkomitmen untuk membangun 20 gigawatt angin lepas pantai di satu cekungan laut di Laut Baltik, dan untuk Laut Utara komitmen untuk menghasilkan listrik angin lepas pantai adalah 60 gigawatt. Jadi ini adalah target yang sangat ambisius, kata Simpson. Terlepas dari keadaan darurat energi saat ini di Eropa, mereka belum melepaskan komitmen yang telah dibangun baik untuk 2025 ataupun 2030. Simpson juga mengunjungi Bali dalam pertemuan tingkat Menteri Transisi Energi atau ETMM G20 pada 2 September. Selain itu, Komisaris Eropa untuk Energi itu juga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral selama kunjungannya ke Bali, Balikpapan, dan juga Jakarta. Rusia berharap segera mengunci kesepakatan minyak dengan Indonesia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva, yang disebut telah membeli minyak dari Rusia, buka suara soal kabar Indonesia yang disebut telah membeli minyak dari Rusia. Vorobyeva membenarkan ada niat dari Indonesia untuk membeli minyak Rusia dan Moskow mau melakukannya, namun dia tidak tahu detail apapun perihal ini. Menurutnya, wacana mengenai Indonesia membeli minyak dari Rusia masih dalam pembahasan. Pihaknya pun berharap bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Sekarang baru di level pembicaraan dan diskusi antara pejabat pemerintah dan juga perusahaan terkait dari Rusia Indonesia. Kami Rusia sangat berharap ini akan terjadi dalam waktu dekat. Indonesia benar-benar beli minyak Rusia, kata Vorobyeva.